hadirin pengurus serta jamaah majelis taklim di Jami' Al-Qiyad seluruh jamaah. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 21 Zulqa'dah 1443 Hijriah bertepatan pula dengan tanggal 21 Juni 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita dari tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima dan dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 59, yaitu Aqbahu Suwarin Nifaq. Aqbahu Suwarin Nifaq. Aqbahu yang terburuk dari perbuatan orang munafik. Aqbahu Suwarin Nifaq, yang terburuk dari perbuatan orang munafik. Ini yang disebut oleh ayat yang akan kita baca. Summa tamdi surat, kemudian surat yang mulia ini melanjutkan. Kami melanjutkan usajil, melanjutkan usajilu, melanjutkan kata-kata tentang al-munafik. Al-munafik ini orang-orang munafik, melanjutkan menyebut orang-orang munafik atau perbuatan-perbuatan orang munafik. Absya'a surat Nifaq disebut dengan gambaran yang paling buruk. Wal tidak itu tipuan. Mereka menipu. Mereka menipunya perbuatan yang paling buruk. Fahum mattaku bihida'il mu'minin. Apa itu perbuatan yang paling buruk yang dilakukan oleh mereka? Mereka itu tidak cukup menipu orang mukmin. Jadi tidak cukup, tidak hanya sekedar menipu hamba-hamba Allah yang mukmin. Hatta sehingga tajarra'um ala mida'i rabbil izzati jalla wa ala. Inilah perbuatan mereka yang paling buruk. Tidak cukup hanya menipu orang mukmin, tetapi sampai-sampai mereka berani berani menipu Allah. Ini kan luar biasa. Bukan hanya orang manusia yang ditipu, tetapi mereka berani menipu Allah. Ala mida'i rabbil izzati wal jalal. Rabbul izzati jalla wa ala, ya Allah Ta'ala. Apa itu tipuan mereka kepada orang mukmin dan kepada Allah? Yaitu bima azharuhu minal iman. Mereka menampakkan keimanan, berpura-pura beriman, mengucapkan iman dengan lisan. Wa afsanuhu minal kufri. Mereka merahasiakan kekafiran. Nah, berarti kan sini yang ditipu bukan orang mukmin doang, Allah Subhanahu wa taala pula. Kenapa mereka berani menipu Allah? Dhanna minhum anna hadza yanqali ala dzil 'azamati wal jalal. Mereka menyangka, hal keadaannya mereka menyangka bahwa perbuatan mereka itu tidak diketahui, yanqali ala dzil, tidak diketahui oleh Allah. Kaman qala amal mukminin, seperti tidak diketahui sama orang mukmin. Sangkanya kalau Allah nggak tahu kalau dia itu berpura-pura beriman, sama seperti orang mukmin. Manusia nggak tahu kalau dia itu mereka itu nih. Itu sangkaan mereka.
disangka mereka Allah itu bagaikan manusia yang bisa diapain? Walaqad kanu mahirina fi tadlilihim li ibadillahil muttaqin. Mereka itu sangat mahir, ya, sangat ahli menipu hamba-hamba Allah yang bertakwa manusia. Hai bukan, bagaimana gambaran mereka menipu hamba-hamba Allah sehingga hamba-hamba Allah yang beriman percaya mereka itu beriman. Hai bukan musalluna ma'hum. Mereka ikut sholat sama-sama orang beriman. Kan? Orang bahkannya mereka beriman. Ya semua mereka ikut sama-sama apa? Puasa. Mereka ikut sama-sama beriman, sama-sama sholat, kemudian ikut sama-sama puasa. Bahkan wa yaghzuna wa yuqatilun. Bahkan mereka ikut berperang. Sama-sama hamba Allah yang bertakwa, yang beriman. Walakinna a'malahum kullaha riya'un wa nifaq. Namun amal mereka itu ya, yang mereka tampakkan bersama-sama sholat, puasa, ikut perang, nah itu hanya penampakan saja ya. Tetapi semuanya itu riya dan nifaq. Yusalluna wa hum mutazakilun. Mereka sholat namun terpaksa mereka lakukan itu. Mutakasilun, sambil bermalas-malas. La yarjuna thawaban wa la yakhafuna iqaban. Mereka tidak mengharap pahala dan tidak takut akan siksa Allah Subhanahu. Jadi istilahnya hanya pencitraan lah gitu ya. Nah gitu kan. Kan kalau pencitraan supaya orang kira, supaya orang menyangka gitu, itu pencitraan. Nah ini munafik ya. Nah, apa yang kita katakan tadi itu bahwa orang munafik itu perbuatannya sangat buruk sehingga bisa berani menipu Allah, bukan hanya orang mukmin. Apa itu? Di dalam Quran disebut di sini dalam surat ini Allah bilang apa? Innal munafiqina yukhadi'unallaha. Sungguhnya orang-orang munafik itu nipu Allah. Mereka itu berani menipu Allah. Wa huwa khadi'um. Nah, huwa ini ancaman. Wa huwa khadi'um, ya. Mereka huwa Allah. Dan Allah pasti akan menipu mereka. Gitu. Bukan artinya Allah menipu mereka. Ya, Allah Maha Suci, punya sifat menipu. Jadi yang dimaksud Allah menipu, Allah akan balas. Dan Allah akan balas tipuan mereka. Nah, ini kan ancaman. Ya. Mereka itu menipu Allah dan Allah nanti akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati. Nah, ini gambaran mereka menipu kaum mukminin dan Allah apabila qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ikut sama-sama sholat, tetapi di hati mereka itu terasa berat karena berpura-pura. Kusala, bermalas-malas. Yura'unan nas. Ya. Mereka sholat, mereka puasa, ikut jihad hanya supaya dilihat sama orang. Supaya orang nyangka mereka itu beriman. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Padahal ketika sholat, puasa dan lain-lain enggak nginget Allah sama sekali. Muzabzabina. Nah, orang-orang munafik itu muzabzabina baina zalik. Apa itu muzabzabin? Di sini ada tafsirnya muzabzabin muttaribina, ya.
mutaraddidin. Nah, artinya ragu-ragu, tidak ke sana, tidak kemari. Bainal kufri wal iman, antara kufur dan iman. Sebab orang yang beriman itu syaratnya bukan hanya ucapan di lidah, tetapi harus dibenarkan di hati. Nah, ini hati enggak membenarkan, makanya dikatakan mereka itu muttaribina mutaraddidin bainal kufri wal iman. La yastaqirruna ala hal, mereka tidak tetap dalam satu hal. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Tidak, ya. Tidak memihak ke sana dan tidak memihak ke sana. Ya, artinya tidaklah dikatakan orang beriman, tidak juga dikatakan kafir, karena kan mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah, padahal Allah taala Maha mengetahui. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila, ya. Wa falan tajida lahu sabila. Wa may yudlillah, orang yang Allah sesatkan, maka lan tajidalahu sabila, kamu enggak akan mendapatkan baginya jalan. Nah, inilah gambaran perbuatan orang munafik yang tadi dikatakan, ya, perbuatan mereka itu sangat buruk gitu ya, karena berani sampai-sampai menipu Allah Subhanahu wa taala. Summa hazzarati suratul karimah, kemudian Suratul Karimah, surat yang mulia ini, hazzaratil mu'minin, ya. Hazzarat artinya memerintah agar supaya orang mukmin selalu waspada, ya. Ya, waspada, jangan sampai kita terlena, ya. Ya. Masa ente udah ditipu sekali, mau 2 kali, apalagi mau 3 kali gitu kan. Jangan sampai terlena. Ya. Min mualati, mualat. Nah, ini banyak orang mualat, ya. Ada yang namanya koalisi, ada yang namanya apa? Lawannya koalisi apa? Ada koalisi apa? Hah? Oposisi. Oposisi kan yang tidak sama dia gitu, oposisi. Nah, ya. Nah, ini yang Allah Ta'ala larang, koalisi nih, mualat tuh, okay. Kemudian surah Al-Karimah, artinya surat yang mulia ini melarang kaum mukminin min mualati, nah, ya, pro kepada mereka, karena mereka itu a'dauddin, musuh agama, ya, berkoalisi, ya, gitu. Kama huwa di daidanul munafikin. Nah, Allah Ta'ala larang hambanya yang beriman, ya, mencintai, berkoalisi sama musuh-musuh Allah. Nah, sedangkan orang munafik itu identik dengan musuh Allah nih. Kama huwa daidanul munafikin. Nah, itulah sifat perilaku. Sifat perilakunya orang munafik, dia itu memusuhin agama gitu. Nah, cuman lebih bahaya lagi sebab kita nggak tahu, dia hanya menampakkan keimanan, tetapi, ya, nah ini lebih buruk daripada orang kafir. Makanya kita harus waspada, jangan sampai tertipu beberapa kali. Nah, mana itu larangan Allah, orang mukmin nggak boleh, ya, nggak boleh tertipu lagi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai hamba-hambaku yang beriman, janganlah kamu jadikan, kamu pilih, kamu jadiin orang-orang kafir dan yang sama dengan orang kafir aulia. Kamu pilih, kamu tunjuk menjadi pemimpin kamu yang mengatur urusan kamu. Min dunil mu'minin, selain orang yang beriman. Nah, ini ancaman apabila larangan Allah ini kita larang, kita langgar gitu. Apabila larangan Allah kita langgar, masih tetap kita berkoalisi sama dia, bergabunglah gitu, bergabung sama dia. Nah, ini ancamannya. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubinah.
Nih ancaman Allah kepada orang-orang mukmin yang tetap masih bergabung sama mereka tuh ya. Aturiduna. Ya. Ya. Jadi mereka banyak sekali tipuan-tipuan. Mau aja diangkat jadi ini. Aturiduna sehingga menjadi pembantu. Nah, ya. Kalau mau diangkat kan menjadi pembantu. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apakah engkau jika kamu masih tetap apa tuh bergabung dengan mereka musuh-musuh Allah, apa kamu ingin kata Allah an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina, maka apakah kamu mau Allah apa nih Allah buka ya rahasia kamu. Wah, gitu ya. Sama seperti Allah buka rahasia orang munafik. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Maknanya apa ini? Makna ancaman Allah. Maknanya ini aturiduna an taj'alu lillahi alaikum hujjatan balighatan annakum munafiqun. Nanti Allah akan menampakkan kamu juga munafik gitu. Jadi bukan yang munafik bukan mereka aja. Kalau kamu mau bergabung dengan mereka berarti kamu pun orang. Nah ini kan ancaman Allah ini. Fa inna muwalata a'da'illah min sifatil munafiqin ya. Karena bergabung dengan musuh-musuh Allah itu sifatnya orang munafik. Jadi kalau kamu yang beriman bergabung sama mereka kamu adalah termasuk mereka ya. Lal mukminin bukan orang yang beriman. Nah, itulah tadi judul pertama yang kita kaji pada pagi hari ini ya, yang diberi judul oleh Tuan Musonib Akbahu Suwarin Nifaq ya. Baik. Nah, kemudian ayat berikut. Nah, masirul munafiqina fil akhirah ya. Ya. Masir artinya apa itu masir ya, tempat kembalinya orang munafik nanti di akhirat. Nah ya, tempat kembalinya orang munafik di akhirat. Yang kita ketahui kan tempat kembalinya orang mukmin surga, tempat kembalinya orang kafir di neraka gitu. Nah sekarang orang munafik di mana adanya teh? Summa talat hal ayatul karimah. Kemudian ayat yang mulia melanjutkan pembicaraannya tunadidu bil munafikin. Nah, tunadid mengancam kepada orang-orang munafik. Wa tubayyinu masirahum wa ma'alahum, menerangin ayat berlanjut menerangkan tentang tempat kembalinya mereka orang-orang munafik. Fahum khatabu jahannam. Wah, ya. Mereka adalah menjadi ya. Kalau di sini untuk apa? Untuk bahan bakar gitu ya, minyak BBM ya, bahan bakar minyak ya, gas. Nah itu kan dari BBM juga sebetulnya, bahan bakar minyak. Jadi minyak itu menjadi bahan bakar ya, supaya kan kita perlu pemanasan, perlu api. Nah bahan bakarnya itu minyak. Nah kalau neraka jahanam kan api, bahan bakarnya apa? Kalau waktu zaman dulu kan kayu bakar, kalau belum ada BBM, orang mau masak mau apa dulu pakai kayu bakar. Nah, sekarang pakai gas, nah berarti minyak. Nah neraka jahanam nanti bahan bakarnya adalah orang munafik tuh. Ya. Bahan bakarnya orang munafik. Nah kalau orang kafir yang dibakar bahan bakarnya apa? Orang munafik kan lebih parah. Pahum al munafikun khatabu jahannam. Khatab itu bahan bakar. Jadi namanya bukan BBM, BBN. Bahan bakar neraka. Ini kali kan bahan bakar minyak. BBN. Wahum syarrung ibadillah. Mereka orang munafik itu adalah seburuk-buruk hamba Allah. Jadi lebih buruk dari orang kafir. Oleh karena itu azabuhum asyaddu min adzabil kafirin.
azab mereka di neraka lebih daripada orang-orang kafir. Lidzalika ja'alallahu lahumud darkal asfala minan nar. Oleh karena itu mereka ditempati di tempat yang paling bawah. Ya, kan berarti jadi bahan bakar. Bahan bakarnya neraka. Ja'alallah, Allah Ta'ala jadikan mereka ad-darkal asfal minan nar, di paling bawah neraka. Li'annahum jama'u bainal kufri wal khida'. Kenapa mereka dikatakan lebih buruk dari orang kafir, siksaannya lebih berat? Karena orang-orang munafik itu bukan hanya kafir saja, tetapi nipu. Udah kafir, nipu lagi. Yang ditipu bukan siapa-siapa, Allah ditipu. Fakanu syarron minal kafaratil mujrimin. Nah, oleh karena itu orang munafik itu lebih buruk daripada orang-orang kafir, ya. Yang mujrimin, orang kafir yang jahat. Nah, mana itu ayat yang berbicara tentang apa itu tadi, siksaan atau tempat orang munafik nanti di akhirat. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu ada di paling bawah. Ya, dark itu artinya apa itu, tingkatan yang paling bawah, lapisan. Nah, lapisan paling bawah minan nar, dari neraka. Walan tajidalahum nasira, dan kamu tidak akan mendapati bagi mereka penolong. Nah, nggak ada yang nolongin. Nah, tetapi Allah Ta'ala masih berikan kesempatan nih di dunia. Walaupun mereka munafik masih ada kesempatan buat tobat sama Allah. Ya, kalau memang mau, gitu. Illalladzina tabu. Nah, mereka kecuali mereka yang tobat. Ya. Tapi tobatnya orang munafik beda dengan tobatnya orang yang dosa biasa. Ya, kalau orang dosa biasa kan syaratnya cuma 3. Ya, tobat dari dosa yang biasa 3. Yang pertama, menghentikan, berhenti atas dosa yang dilakukan itu. Yang kedua apa? Menyesal. Ya, kalau nggak ada timbul rasa penyesalan, nggak bisa. Nah, yang ketiganya bercita-cita tidak akan mengulangi. Nah, itu kan tobat dari dosa biasa. Tapi kalau orang munafik ada lagi syaratnya. Apa ini syarat di sini? Nah, di sini dikatakan lalladzina tabu wa aslahu. Memperbaiki. Apa itu memperbaiki? Ngaku, buka, kasih tahu bahwa saya salah, saya kemarin curang. Ada yang begitu. Nah, kemarin saya nipu. Supaya orang pada tahu. Tuh, jadi kan tuh. Jadi bukan hanya sekedar tobat-tobat biasa, wa aslahu, memperbaiki dirinya. Ya. Kalau dia nipu, nah supaya dia tak kasih tahu, saya kemarin nipu. Wa'tasamu billah. Wa'tasamu billah. Kemudian diikuti pula dengan terus menerus istiqomah. Wa akhlasu dinahum. Tambah lagi nih. Wa akhlasu dinahum, ikhlas, kembali melaksanakan ajaran Allah. Ini syarat tambahan orang-orang munafik jika mau taubat. Faulaika ma'al mu'minin. Nah, kalau memenuhi persyaratan tersebut, maka barulah mereka dikatakan sama-sama. Nah, ini juga belum orang mukmin, sama-sama kan statusnya. Masih apa istilahnya, kalau orang dikasih keringanan, masa percobaan. Jadi kalau mereka taubat seperti itu, barulah dikatakan mereka itu bersama, bukan dikatakan barulah mereka dikatakan orang mukmin. Belum itu. Karena statusnya masih masa percobaan. Nah, makanya redaksinya dengan ma'al mu'minin, enggak dikatakan faulaika humul mu'minun, enggak.
Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajron 'azima. Kalau orang mukmin Allah taala akan berikan pahala yang besar. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Nah, ini kembali kepada orang mukmin nih. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Jika kamu syukur, kamu beriman, ya, Allah enggak akan menyiksa kamu. Wa kanallahu syakiran alima. Nah, itulah tadi sudah ya terjawab di manakah tempat kembalinya orang munafik. Jadi judul yang pertama tadi adalah apa? Ya, perbuatan orang munafik adalah perbuatan yang sangat buruk. Nah, kemudian yang kedua adalah siksaannya orang munafik nanti di akhirat. Yang berikutnya adalah khotorun nifaq. Bahaya tuh ya. Makanya kita tadi dikatakan dilarang oleh Allah janganlah berkoalisi ya. Ikut sama mereka, bergabung sama mereka. Jangan. Kenapa? Karena sangat bahaya ini. Khotorun nifaq. Sangat bahayanya ya perbuatan orang munafik. Wala nata'amal. Mari sama-sama kita perhatikan gitu ya. Fi ba'di asrari ta'biril Qur'anil mu'jiz. Nah, mari sama-sama kita perhatikan, kita cermati sebagian daripada rahasia. Kalau untuk mengetahui rahasianya Quran nggak akan ada yang bisa. Kita memperhatikan rahasia takbir, ungkapan Al-Quran al-mu'jiz yang luar biasa. Karena Al-Quran itu mukjizat. Coba kita lihat ungkapannya yang luar biasa. Sebagian kita perhatikan dalam ayat ini, maksudnya fa innal munafiqina akhtaru minal kafir. Orang munafik itu tadi dikatakan lebih bahaya daripada orang kafir. Oleh karena itu kana azabuhu asyadda. Oleh karena itu azabnya orang munafik lebih pedih daripada orang kafir tadi, ada di paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Satu tuh ya. Nah, ini bahayanya orang munafik. Yang kedua tadi udah disebut taubat. Taubatnya orang munafik kan lebih berat syaratnya daripada dosa biasa. Nah, ini gimana? Walaqad syarata ta'ala, Allah nyaratin. Allah menyaratkan li taubatil, taubatnya qabul. Allah menyaratkan diterima taubatnya orang kafir syaratan wahid. Orang kafir syaratnya satu. Ya. Orang kafir. Ya, kalau tadi yang kita bilang orang dosa itu orang mukmin. Orang mukmin yang berdosa syarat taubat kan ada 3 tadi. Nah, kalau orang kafir syarat taubat atau ya, apa itu? Masuk 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Memang orang kafir nyesel saya ini kan enggak. Ya. Nah, ini orang kafir tadi cuma satu, baca 2 kalimat syahadat udah. Tapi kalau orang munafik, masyaallah ya. Laqad syarata li taubati ay li qabuli taubatil kafir syartan wahidan wa huwa al-intiha anil kufur. Mengakhiri kekufuran yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Nah, mana itu ayatnya yang menunjukkan orang kafir taubatnya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat? Atau Allah bilang dalam ayat yang kita baca dalam surat ini, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan bagi mereka yang kafir, bukan munafik nih, yang kafir. Ya, yang memang mereka itu benar-benar kafir. Iyantahu, seandainya mereka mengakhiri kekufuran mereka, yughfar lahum ma qad salaf. Diampuni dosa yang telah lalu, ya. Begini. Jadi dalam hadis dikatakan al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam menghapus dosa yang sebelumnya. Ya. Masya Allah ya. Bahkan dia sholat pun wajib qadha. Ya. Sholat nggak wajib qadha, puasa nggak wajib qadha selama dia kafir. Bahkan lagi nih. Seandainya dia habis mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung masuk Islam, langsung meninggal dunia, masuk surga. Enak, nggak sholat nggak apa. Habis masuk Islam langsung meninggal
Itu ya nggak wajib qadha. Tuh orang kafir. Wa amal munafik. Nah, adapun orang munafik kalau dia mau taubat faqad syarata Allah li taubatihi li qabuli taubin arba'ata syurut. Nah, berapa ini? 4 syarat. Nah, berarti di sini kan tadi kan orang munafik, orang yang bergabung dengan orang munafik sama orang munafik kan. Ya, jadi kalau saudara-saudara ente yang bergabung dengan mereka, dia mau balik lagi, syaratnya 4 itu sobat. Ya, jadi bukan hanya orang munafik yang asli. Ya, ente yang ngikut-ngikut dia mau tobat, 4 syaratnya. Apa itu? Pertama, al-kafu anin nifaq. Nah, ya. Berhenti, ya. Berhenti dari sifat kemunafikan. Ya. Nah, kalau yang namanya politik kan pura-pura berhenti. Ntar kira-kira ada tawaran yang inian dikit, yang enakan dia ke sono. Ya, ada tawaran ya kira-kira yang bisa ke sono. Nah, ini bukan berhenti namanya itu. Dia ke sono, dia kemari. Ya gitu. Yang pertama adalah berhenti dari sifat kemunafikan. Yang kedua islahul amal tuh, ya amalnya harus diperbaiki. Yang tadinya tuh ya, memusuhi Islam, ya sekarang harus membela Islam gitu ya. Nah itu yang kedua. Kalau memang nggak ada sifat itu nggak bisa tuh, nggak diterima. Yang ketiga al-i'tisam bihablillah. Wah ya, artinya i'tisam ini istiqomah, memegang tali Allah, maksudnya istiqomah. Kalau megang tali supaya selamat, megangnya apa? Erat-erat gitu. Kalau ente megangnya bisa jatuh lagi. Ya. Jadi memegang teguh supaya tali yang dipegang itu ya bisa menyelamatkan. Itu maksudnya bihablillah, memegang teguh ajaran Allah, istiqomah. Nah, yang keempat ikhlasuddin lillah, ikhlas semata-mata karena Allah. Ini syaratnya qabul, diterimanya taubatnya orang munafik. Mana itu ayat? Ini ayat yang kita baca tadi ya. Innal munafiqina illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. 4. Wa ma'a hadhihi syurutil arba'ati faqad. Nah, walaupun mereka memenuhi taubat mereka memenuhi 4 syarat ini pun gitu, masih dalam kategori apa tadi? Masa percobaan. Jadi walaupun syaratnya memenuhi syaratnya masih dikatakan masih ya dalam masa percobaan. Jadi belum bebas murni gitu ya. Belum bebas murni ya. Jadi bisa-bisa nanti akan dimasukin lagi ke penjara. Nah, dari mana taunya kalau mereka itu masih percobaan? Dari ayat berikut tuh. Wa ma'a hadhihi syurut, walaupun syarat yang 4 ini terpenuhi taubatnya mereka, faqad dhalla amruhum maskukan, masih tetap perkara mereka diragukan. Diragukan masih ya. Nah ini tadi itu politik itu kan, politik begitu tuh. Tapi itu politik yang bukan ajaran Islam. Kalau politik Islam enggak seperti itu ya. Nah ini politik makapili. Apa itu ya? Al-ghayah tubarrirul wasilah ya. Nah, jadi yang penting tujuannya baik gitu, walaupun wasilahnya nggak baik. Nah itu diantaranya. Nah, jadi apa di sini mereka masih diragukan apakah dia mimma yujibul hadar minhum. Oleh karena itu walaupun mereka tobat, kita ini sebagai orang mukmin harus masih tetap waspada tuh. Walaupun dia porak-porak gitu bergabung sama kita harus tetap waspada. Faqad takunu taubatuhum makron. Bisa jadi tobatnya mereka itu tipu daya yang berikutnya kan begitu. Nah,
tipu daya lagi nih. Lihada qala ta'ala faulaika ma'al mu'minin. Nah, ini tadi redaksi yang dikatakan redaksi Quran mengambil mengambil ungkapan kata-kata kalau mereka taubat memenuhi syarat yang 4, mereka itu baru dikatakan bersama. Nah, ini redaksinya bukan baru dikatakan mereka beriman. Oh enggak, bersama. Kenapa? Karena masih diragukan. Ya. Faulaika ma'al mu'minin. Allah enggak mengatakan faulaika humul mu'minun. Nah, tuh ini. Allah enggak mengatakan kalau mereka taubat memenuhi syarat ini mereka beriman, enggak, tapi ma'al. Nah, seakan-akan mereka itu belum diakui sepenuhnya sebagai orang mukmin. Nah, kemudian ayat ini diakhiri dengan wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran azima, ya. Walam yakul wasaufa yu'tihim, ya, bughdhan lahum wa iradan anhum, ya. Allah tidak mengatakan wasaufa yu'tihim bughdhan wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran azima, ya. Allah tidak mengatakan apabila mereka itu enggak benar-benar taubat maka Allah nanti akan murka. Enggak Allah enggak bilang begitu, tapi Allah iltifat di sini. Ngomong sama orang munafik, ayat ini diakhiri dengan orang mukmin. Adapun orang mukmin, ya, yu'tillahu ajran azima, ya. Tuh, walam yakul wasaufa yu'tihim bughdhan lahum wa iradan anhum wa ta'ziman lima kanu alaihi min azmi kufrin nifaq. Zadanallahu fahman li asrari kitabihi. Jadi Allah Ta'ala di sini membelok dari orang mukmin membelok kepada orang munafik kepada orang mukmin, ya. Artinya karena sangat buruknya perbuatan mereka sehingga Allah enggak berlama-lama. Allah enggak berlama-lama ngomong sama orang munafik. Langsung belok pada orang mukmin, kata Allah wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran. Inilah rahasia Al-Quranul Karim, arti rahasia ungkapan Al-Quranul Karim. Baik, wa ba'da an zakara ta'ala al-munafiqina wa faddahahum fil ayati sabiqah. Setelah Allah Ta'ala menyebut tadi tentang perbuatan-perbuatan orang munafik, wa faddahahum, dan Allah buka rahasia mereka yang mereka simpan pada ayat-ayat terdahulu. Li'annahum jursumatu syarr fi kulli zaman wa makan. Nah, ini namanya jumlah i'tiradiyah, ya. Orang munafik itu jursumah. Apa ini? Virus. Kan virus bahaya itu. Ya, kalau virus kan enggak kelihatan. Mereka orang munafik itu bahayanya bagaikan virus. Jursumatu syarr. Virus yang membawa keburukan. Virus ini ada yang membawa kebaikan. Itu kita kalau nggak ada virus nggak makan tape, ya, bakteri. Nah, ini, ya, bakteri, tape, apalagi tuh oncom. Nah, itu kan virus. Tapi kalau corona, nah ini orang munafik virus bukan kebaikan, virus yang buruk. Ada di mana? Fi kulli zaman bukan hanya waktu zaman Al-Quran ini, yang sepanjang masa dan di mana tempat ada orang munafik. Makanya Allah terangin mendetil tentang sifat-sifat mereka. Apabila sifat-sifat seperti itu orang munafik tuh. Nah, setelah Allah nerangin semuanya itu, maka zakarohuna, di sini Allah sebut annahu la yuhibbu izharul fadaih wal qabaih illa fi haqqi man zada dararuh. Sebetulnya Allah tidak mau membuka, ya, seperti kita nih. Kita banyak sekali nih kekotoran kita. Kalau Allah buka, masa malu juga kan main kita. Ente ke sono karena ini ente masalah. Gitu kan kita ini seperti orang munafik juga, berpura-pura khusyuk, berpura-pura karena Allah. Tapi di dalam hati kita enggak, kan gitu. Ya. Sebetulnya Allah enggak mau, ya. Seandainya Allah mau buka, masya Allah, ya. Nah, ini Allah Sattarul Uyub,
Allah Maha penutup segala macam kekurangan kita orang mukmin. Nah, kenapa orang munafik Allah Ta'ala nggak lindungi? Nah, karena sangat bahaya gitu, karena sangat bahaya sehingga apabila ditutup aib mereka ini akan membahayakan. Nah, kalau orang riya kan nggak membahayakan orang, dia membahayakan dirinya sendiri gitu. Nah, kalau orang munafik membahayakan umat loh. Makanya Allah buka, kedok kalau kita, kedok mereka dibuka oleh Allah. Tapi kalau kita ini orang mukmin walaupun punya kesalahan, Allah Maha Pengasih Penyayang. Kenapa mereka itu dibuka kedoknya itu? Jadi sini bilang sebetulnya annahu la yuhibbu, Allah tidak suka izharul fadaih. Allah nggak suka menampakkan kedok kita ini, kekurangan kita orang mukmin. Illa fi haqqi man zada dararuhu wa azami khataru. Nah, kecuali bagi orang yang apabila nggak dikasih tahu hakikat mereka membahayakan. Nah, orang munafik bahaya nih kalau nggak dikasih tahu oleh Allah. Fala ajaba, oleh karena itu tidaklah heran nih ayaksifallahu sitra anil munafikin. Nggak heran kalau Allah membuka kedoknya orang munafik. Wa yufadhihuhum. Sama juga ini yaksif dengan yufadhih, dan Allah membuka keaiban mereka ala ru'is jasad di hadapan di hadapan orang mukmin lah gitu. Nah, supaya apa? Supaya kita ini kalau kita udah tahu mereka itu orang munafik, jangan ditemenin. Jangan bergabung, jangan mau diajak. Udah dikasih tahu ini masih tetap ya, gitu ya. Milih dia lagi. Tuh. Jadi tujuannya supaya kita ini jangan sampai, ini bukan bilang saya ini di sini, ini kan kitab nih di sini. Allah yang bilang, cuma nerangin. Ya. Tuh. Oleh karena itu katanya liyuhadzir, Allah nerangin sifat mereka supaya kita tahu orang munafik, supaya liyuhadzirahum annas wa yattaqu syarahum, supaya kita waspada dan kita harus jaga diri kita tuh dari kejahatan mereka. Wa makrahum, dan tipu daya mereka ya. Udah ditipu sekali, namanya tipu sekali kan istilahnya kita mungkin lagi lalai gitu. Udah tahu masih tetap ya. Wa bi hadza yaqulul Quran. Nah, dalam hal ini Allah berfirman. Apa itu dalam hal ini? Ya. Nah, kita ini disuruh apa? Waspada, jangan sampai tertipu. Nah, ini Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu. La yuhibbullahul jahra bisu. Sesungguhnya Allah tidak mau, bukan sifatnya Allah membuka keaiban hambanya. Enggak, Allah Maha menutupi. Ya. Minal qaul, baik ucapan dan lain. Illa man zulim. Nah, illa man zulim. Nah, kecuali orang yang dizalimi. Maksudnya kita dizalimi, orang munafik ditipu. Wa kana Allahu sami'an alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afwan. In tubdu khairan, jika kamu menampakkan kebaikan atau kamu merahasiakan, aw ta'fu an su', kalau memaafkan, aw ta'fu an su', kalau memaafkan dosa orang ya. Fa innallaha kana afwan qadir. Sungguhnya Allah Maha ya pemaaf, Maha pengampun, dan Allah Maha kuasa. Nah, itulah ya apa namanya tadi itu peringatan Allah kepada kita semua, harus kita waspada dengan siapa? Orang munafik, karena mereka itu sangat apa? Sangat bahaya. Baik, al-yahud ikhwatul munafikin. Nah ini insyaallah akan kita lanjutkan, al-yahudu ikhwatul munafikin. Ada lagi nih ya. Jadi orang munafik itu, Yahudi adalah sifatnya apa? Saudaranya orang munafiknya. Nah, siapa yang nggak kenal sama Yahudi? Kayak gitu kan? Ya. Nah, saudaranya Yahudi itu munafik. Ya, wallahu alam shawab.
Baik, sebelum kita tutup dengan zikr tauhid, mari sama kita baca surat Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.